Yang selanjutnya, kita malam ini berada pada garda kedua. Kita malam ini berada pada saf yang kedua. Kita malam ini berada pada episod dan etape yang kedua. Apa kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala? Diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapapun hambanya yang hadir mengetuk pintunya Allah untuk bermunajah, bermuraqabah dan minta pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari salah satu pendapat para alim ulama yang kami baca dalam kitab Hasyiah Sawi, disampaikan bahawa fungsi ibadah puasa di ujung niat itu, di ujung definisi puasa itu diberikan sugesti biniyati taqarrubi ilallah ta'ala. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan pula biniyati khalisatin lillahi ta'ala. Apa maknanya hamba Allah? Niat kita berpuasa dari hari ke hari, berganti waktu, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tanyakan bagaimana cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, jawabannya simple. Kalau kita main secara logika, coba kita bayangkan hamba Allah. Kalau ada seorang anak kita yang hidup bersama kita, ataupun adik kita yang hidup bersama kita, dulu dia merupakan orang yang tidak pernah patuh kepada aturan kita, dulu dia merupakan orang yang tidak mengikuti petuah kita, kita jauh dengannya, ada sektor kejauhan, ada jangka jauh, jarak jauh dengan adik ataupun anak kita. Kenapa? Karena anak tersebut tidak patuh terhadap perintah kita. Kalau dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, kepada kita, apa konsep yang harus dia lakukan dalam kehidupan? Yang pertama, dia lakukan apa yang kita senangi. Ipu buat le anaknya, ipu buat le ada kepada supaya dia dekat dengan kita. Apa yang dia lakukan? Ipu buat segala sesuatu hal yang merupakan kemauan kita ataupun hati tanya galak. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat didefinisikan dalam kitab yang kami bacakan tadinya, biniyati taqarrubi ilallah ta'ala, lantas menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya simple, hamba Allah. Mari kita berbenah, kita lakukan segala sesuatu yang diharap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita implementasikan sepak terjang kita yang dibutuhkan oleh Allah. Kita aktualisasikan segala sikap kita yang diharapkan oleh Allah, tidak bertolak belakang dengan pandangan syariat yang diterapkan oleh Allah melalui nabinya. Hari ini kita berpuasa tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam bulan Ramadan legetanya hantatim ibadah. Dalam bulan Ramadan diinstruksikan untuk mengkawal dan mengakomodir hawa nafsu. Nafsu itu yang menjadi ketua kita dalam kehidupan. Allah nak pegah jaga nafsu dalam bulan Ramadan. Kita makin puasa makin tenggeng, makin puasa makin jet ke raya amarah, makin puasa makin jet ke urang yang bagah bengih. Yang maya tabi salim pak. Tajak aku dia pun teut uluk semawe nyam bunga cak uro seput beda irama. Gepegah yang kuimum nyo putun amarah baik bengih-bengih. Kita nyo bodro dah. Bunga merempak mengku maun nyo maah mena yang nan Tengku Abdul Maun. Contoh mentang. Assalamualaikum ku maun. Bunga. Waalaikumsalam ku jawab. Karena baru balik tahu polapan. Cauro balik upun teut. Merempok tapi salam tiga tu. Assalamualaikum gurai mertua. Tu kai Waalaikumsalam. Bersih hitu malik mawon. Tak balik seput merempok ipaja impres ataupun di Kota Luk Semawe saat kita ngabuburit mencari menu berbuka. Assalamualaikum Tengku. Nyan tapudang Honda takun bunga salim, cauro salim, teput salim, nyoi patuke nomor kedua baik kena baju ngok. Ideng ku imumi menasah di masjid, beliau menyampaikan kendalikan amarahmu,
betul nafsu dalam bulan puasa ambil pegang bengih tanya budra tu nyan ana orang teput hai dia tong tanya itu puak ming ji je kerapai tanya orang teput kerja hanapat takok tambo lain jino pun ni melasah hanali tambo ke ming ji je tikrak tak pegang habah hanaga itu langsung ngemboh tu muka ai dia ne lagi kenang smackdown auro maka wajar kalau itu yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan tidak akan terbentuk karakter dan hamrempok pengampunan Allah. Jadi bagaimana konsep untuk mendapatkan takarruban ilallah, takarrubi ilallah, mendapatkan kedekatan dengan Allah? Puji'uh ilai nafsu, kendalikan hawa nafsu, kontrol syahwatmu, karena itu yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maya nafsu melekat bak tubuh manusianya, pasti dia akan membawa manusia ini ke arah dalam kehidupan mereka yang menjauhkan daripada konsep yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimana caranya? Tacuk nafsunya tak pesuit, tak pelumoh, melepah nafsu tapoh tengku. Tidak, nafsu itu tidak bisa dibunuh. Kenapa? Karena kodrat manusia diberikan akal dan gejuk hawa nafsu. Cuman kepagi banci ku menyetekedi nafsu hana tapoh, menyetekedi nafsu hana gada, itu juga lepas tahu dia begot wujud lagi pilihan Allah Ta'ala. Tidak, nafsu itu bisa dirubah dari nafsu lawamah, nafsu amarah, berubah menjadi nafsu mutmainnah, nafsu latifah, nafsu yang lembut, nafsu yang dipanggil oleh Allah Ta'ala, yang menjadi hambanya dan selanjutnya akan diberikan tempat masuk dalam surganya Allah. Maka tujuan dan puasa dalam bulan Ramadan, yang pertama sekali ujung definisi puasa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, oleh Imam As-Suyuti dalam tafsirnya dan imam-imam yang lain adalah mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu cara untuk mendekatkan diri pubut suruh puji'uh tegah dengan cara tak pelumpuk nafsu danyo. Kita kontrol syahwat, kita kontrol amarah, kita kontrol kendalikan hawa nafsu sehingga yang kita kerjakan adalah taat. Pakai menandengku gekun le Imam As-Suyuti dalam hasyiah beliau, nafsu itu merupakan mubdi'uha, nafsu itu merupakan dedengkotnya yang pepon but bro katanya, yang memulai, yang menjadi proklamator untuk kita melakukan maksiat. Itulah nafsu amarah yang kita miliki, itulah nafsu lawama yang ada dalam tubuh kita. Kalau kita tidak mampu mengakomodir dia, pastilah sepak terjang kita akan terjebak ke arah kiri. Maka nafsu kata tepat pada sumber. Misal contoh lagi malamnya mati lampu bunuh iparikta le urung PLN, kamu pada masalah, tinggal dituntaskan masalah tersebut sehingga menyala lampunya. Maka menyangtanya juga lagi nya kamu pat sumber masalah dalam kehidupan gedanyo sehingga tanyo jiuh dengan Allah Ta'ala, yaitu nafsu amarah dan nafsu lawamah. Tinggal hari ini, malam ini sudah 11 Ramadan, besok insya-Allah akan kita kawal nafsu. Baik bacut-bacut tajuk li puyai lekele nafsu, tapi kita lawan dengan ibadah puasa yang kita kerjakan hamba Allah. Dan melake Allah Ta'ala dalam 10 pertengahannya begitu ampun dosa dari Allah Ta'ala. Tadu tamu bau lung na dosa, gure kadangkala juga na dosa. Kita semua juga punya dosa. Maka dalam bulan Ramadan inilah sudah kita kontrol hawa nafsu. 10 di awal menjadi rahmat, etapa kedua menjadi maghfiratan minallah. Kita merengkuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kontrol nafsu 10 yang kau likut, malamnya lah mulai dapat todrol wa Allah. Taduk tamu bae lagi orang yang le dosa dan le salah. Walaupun kita tidak pernah berbuat salah, tapi anggaplah kita manusia yang punya alpah. Duduk merengkuh, hiasi masjid, penuhi lidahmu dengan kalam Al-Quran, penuhi lidahmu, basahkan lidahmu dengan zikir kepada Tuhan, penuhi lidahmu dengan kalimat-kalimat selawat kepada baginda Nabi, penuhi gerak tubuhmu dengan ibadah sujud kepada Allah, diamkan dirimu untuk beriktikaf di masjid, penuhi segala aktivitasmu dengan hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir, gemarkan dan galakkan sedekah di bulan suci Ramadan. Ada suatu tempat di masjid yang lain saat dibuat pengumuman
santunan anak yatim. Pada malam ke-7 saya ceramah, jumlah nominalnya mencapai 25 juta. Kita jangan sampai kalah dengan mereka, Pak. Kenapa mereka berlomba-lomba untuk ingin masuk dalam surga dengan sedekah dalam bulan Ramadan? Kenapa kita ringan tangan untuk memberi dalam bulan Ramadan kepada mereka yang terlunta-lunta dalam bulan Ramadan, yang tidak tahu kemana memanggil ayahnya, kepada mereka yang terlunta-lunta tidak tahu kemana mencari sesuap nasi, kepada mereka yang terlunta-lunta yang tidak tahu kemana akan berharap mendapatkan baju lebaran nantinya kala Aidil Fitri datang. Ingat tuan dalam sabuh sejarah yang pernah dipegah oleh Nabi. Abu Mudi geklik waktu cerita tanya. Waktu Nabi le sembahyang Aidil Fitri ketebit dari masjid, kedua kekalan anak yatim tengah hidup tidrawai. Yang lain main mendung. Yang lain sahabatnya sedang bermain. Tok anak yatimnya yang klik zero. Idu ikli imata rep. Gepedo Nabi bertanya kepadanya, "Kenapa engkau menangis?" Sembari dia menjawab, "Aku sebatang kara hidup dalam dunia." "Mana ayahmu?" "Ayah long kau meninggal. Gejakmu perang dengan Nabi Muhammad." Dia tidak tahu yang berada di depan itu Muhammad. Yang selanjutnya, "Ibumu kemana?" "Maklum kagem kawin lain ngan ayah tiri yang cukup berukakal. Gecok maklum gepejiuh dari lung sehingga lung udip si batang kara. Igop ipuasa ibu kawat teput ilung lo puasa dari awal terus anak bulan sampai karap menjelang Aidil Fitri. Hana masih dro orang yang mampu tanggung udip lung. Ro imata Nabi neklik watenya nekun le Nabi long nyo Rasulullah, long nyo Muhammad yang pernah ayah engkau ikut bersamaku dalam peperangan. Hari ini jangan engkau bersedih. Gegusuk oleh Nabi Muhammad, panggillah diriku sebagai ayahmu, panggillah Sayyidina Ali sebagai kakakmu, abangmu, panggillah Hasan dan Husain sebagai keponakanmu. Pulanglah ke rumahku. Baru weekend, baru senang urung sidun. Iwo rumah Nabi bersukaria, ceria dia. Uronyo lagi tanya harus ditingkatkan. Anak pudit sedekah ke orang yang buka puasa di masjid, tapi karena yatim meningkat. Anak pudit sedekah kepada pembangunan masjid, tetapi karena yatim dalam bulan Ramadannya bila nujuk ke panitia masjid ngesantuni anak yatim, tergoncang arsy Allah, diperhatikan oleh malaikat, ikun gekun oleh malaikat bahwa Allah, ya Rabb, ampunkan semua orang-orang yang berada di kemasjidan Raudatul Jannah. Kenapa malaikat? Karena mereka menyantuni anak yatim yang kepalang tanggung kehidupannya, yang tidak tahu arah tujuan. Maka malamnya mantengna wate 20 malam tu urung sidun untuk kita satukan barisan, kita buat santunan anak yatim di ujung-ujung Ramadan. Dengan tangisan air mata mereka akan mampu membuat dingin kita di yaumil qiyamah dan saat berada dalam alam barzah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya secara pribadi, umumnya bagi semua jemaah. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, konklusinya dan kesimpulan. Yang pertama, ini sudah berjalan dalam etapa yang kedua. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengkawal hawa nafsu, dan raihlah maghfiratan minallah, keampunan dari Allah. Yang terakhir, tingkatkan kualitas sedekahmu khusus kepada anak-anak yatim yang akan disantuni nantinya pada ujung Ramadan di Masjid Raudatul Jannah ini. Mudah-mudahan kita berkumpul malam ini di bawah masjid yang mulia ini, Allah satukan kita di yaumil qiyamah dalam surganya Allah bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.